Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy, dan hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan selebih-selebihnya. Dan hari ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya melalui email. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, jangan lupa sampaikan di email di bawah ini, oke? Di syakabjjacademy@gmail.com. Dan saya akan mencoba untuk menjawab sebisa saya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah, kalau saya mau belajar BJJ, itu tekniknya kan ada banyak sekali teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Dan kalau saya mau belajar, apakah saya harus ingat semuanya itu? Kan saya baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu, oke? Dan itu bukan pertanyaan yang baru pertama kali ditanyakan kepada saya, tapi itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan sepanjang saya mengajar di Syaka BJJ Academy. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Rudy Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya telah mulai belajar dari tahun 2009 di kota Surabaya sampai hari ini, dan saya mempunyai klub Brazilian Jiu-Jitsu bernama Syaka BJJ Academy di kota Surabaya. Oke, kembali ke pertanyaan dari teman tadi, kita akan menjawab. Betul bahwa teknik Brazilian Jiu-Jitsu itu jumlahnya ada banyak sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan teknik. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghafal atau kita bisa melakukan semua teknik-teknik tersebut? Kalau menurut saya jawabannya jelas tidak bisa. Kenapa tidak bisa ya? Pertama, kita bukanlah seorang yang full timer. Saya sendiri kok tanya, apakah saya ini full timer? No, saya ini part timer. Saya punya pekerjaan yang lain, saya juga punya keluarga, saya punya urusan-urusan yang bermacam-macam, tetapi di sela waktu itu saya meluangkan waktu saya cukup banyak untuk berlatih dan melatih Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah saya menghafal semua teknik yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu? Jelas tidak mampu, dan saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia ini, sekalipun dia seorang yang jenius, bisa melakukan itu. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi begini, bagi Anda yang sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Anda akan mulai memahami bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu berdasarkan kepada posisi ke posisi ke posisi. Oke. Di luar kita bicara itu, Anda mau melakukan attack, Anda mau melakukan yang lain-lain. Anda harus pahami dulu bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu kita bergerak dari posisi ke posisi ke posisi. Let's say kita mulai dari posisi standing. Saya standing, saya defend, saya melakukan takedown dan sebagainya. Itu saat saya melakukan standing. Kemudian di bottom, di bawah itu ada banyak lagi posisi-posisi. Ada posisi mount, ada posisi guard. Guard pun kita bagi lagi. Ada guard yang close guard, ada open guard. Kemudian ada lagi posisi take the back. Ada posisi side control, ada posisi north on south, knee on belly, dan posisi-posisi yang lain. Oke, tapi basically itu aja. Standing, mount, side control, back control. Oke, kita ambil 4 posisi basic dulu. Dari 4 posisi basic yang ada tadi, pastikan bahwa Anda bisa melakukan apa saja. Nah, ini yang penting. Jadi Anda harus tahu ada 4 posisi basic tadi. Setelah itu Anda harus mempunyai beberapa teknik dari masing-masing posisi tadi. Apa saja yang diperlukan? Gampangnya seperti ini. Dari tiap posisi, pastikan Anda punya 2 sampai 3 teknik untuk serangan. Apa saja? Let's say Anda di posisi mount. Anda paling tidak harus punya 2 atau 3 serangan. Let's say dari posisi mount Anda bisa melakukan armbar, atau Anda bisa melakukan kimura. Oke, that's it. Apakah Anda harus bisa melakukan triangle, Anda harus bisa melakukan semua teknik yang ada dari situ? Apakah dari mount Anda bisa melakukan omoplata dan sebagainya? Bisa, tapi later. Simpan dulu itu untuk belakangan. Di awal Anda hanya perlu mempunyai 2 sampai 3 teknik di masing-masing posisi. Kalau Anda dapatkan posisi close guard, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa melakukan serangan, Anda bisa lakukan kimura, Anda bisa melakukan triangle dari posisi close guard. That's it. Cukup itu dulu aja. Tapi dari semua posisi yang ada, dari side control Anda juga punya, dari back kick Anda bisa RNC, Anda bisa collar choke dan sebagainya. That's it. Enough. Oke, Anda punya 2 sampai 3 serangan dari tiap-tiap posisi. Setelah itu apa? Anda harus mempunyai 2 sampai 3 escape
escape. Anda harus bisa escape, karena tidak mungkin Anda itu menyerang terus. Suatu saat musuh Anda lebih gede, lebih kuat, ya Anda yang diserang. Anda harus defense. Jadi Anda harus mempunyai paling enggak 2 sampai 3 macam escape dari semua posisi tadi. Jadi kalau ada orang yang duduki Anda di posisi mount, Anda harus bisa melakukan escape. Kalau Anda kena posisi side control, Anda di bawah, musuh Anda di atas, Anda ditindih, Anda harus bisa escape. Kalau Anda kena tactic, Anda harus bisa escape. Dan harus punya 2 sampai 3 escape dari semua posisi yang ada. Step berikutnya, Anda harus mempunyai reversal. Nah, reversal ini yang unik. Anda bisa melakukan sweep, atau Anda bisa membuat lawan Anda berpindah posisi dari posisi yang tadi lebih dominan ke posisi yang tidak dominan. Contohnya bagaimana? Anda di posisi close guard. Posisi close guard Anda bisa melakukan attack, tapi lawan Anda juga bisa pukul, lawan Anda juga bisa melakukan hal-hal bermacam-macam. Dari posisi close guard, kalau Anda bisa melakukan sweep, let's say Anda lakukan scissor sweep atau hip bump sweep, Anda bisa membuat lawan Anda posisinya ada di bawah, dan Anda di posisi mount. Dan posisi mount itu secara hierarki posisi jauh lebih bagus daripada posisi close guard. Oke, itu kalau di awal menurut saya itu hal-hal yang penting untuk dikuasai. Jadi Anda dari masing-masing posisi Anda harus mempunyai 2 sampai 3 macam attack. Dari tiap posisi Anda harus mempunyai 2 sampai 3 macam escape dan defense. Dari semua posisi Anda harus mempunyai 2 sampai 3 macam sweep atau reversal. Itu yang akan menjadi modal utama Anda untuk Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Apakah cuma dengan beberapa teknik itu cukup? Tentunya tidak. Ada banyak teknik-teknik lain yang harus Anda pelajari. Tetapi paling tidak Anda harus mempunyai 2 sampai 3 macam teknik yang tadi saya sebutkan tadi. Anda harus kuasai dan Anda bisa melakukannya pada saat Anda sparring. Kalau Anda ada celah di sana, Anda akan mengalami banyak kesulitan saat Anda sparring atau saat Anda real life. Anda menghadapi posisi, Anda tidak pernah bisa menguasai escape dari set control. Anda kena set control, Anda dipukuli orang, ya Anda bisa bermasalah. Tapi Anda harus bisa menguasai escape, Anda bisa menguasai attack, dan Anda bisa menguasai reversal dari masing-masing posisi basic tadi. Baru setelah itu Anda akan menambahkan lagi teknik-teknik yang baru, Anda tambahkan teknik-teknik yang baru. Jadi tidak ada sesuatu yang mewajibkan semua teknik yang dipelajari itu Anda harus langsung bisa. Tidak ada seperti itu. Karena beberapa orang itu akan menyerap teknik lebih cepat. Dalam artian bagaimana? Ada orang-orang tertentu yang kalau dia belajar ambar tidak bisa-bisa. Dia nggak dapat klik. Momennya nggak dapat, timingnya nggak dapat. Tapi saat dia belajar triangle, dia connect cepet banget. Teman-temannya di triangle semua sama dia. Ada orang yang kalau mau melakukan sweep dari bottom, mau sweep susah. Tetapi dari bottom dia bisa move hipsnya bisa keluar atau dapat backkick dengan gampangnya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu kita bicara nanti mengenai karakteristik tubuh masing-masing orang. Let's say personality-nya juga pengaruh dan banyak hal-hal lainnya. Tetapi kurang lebih seperti itu. Saya sendiri kalau apakah saya bisa dan saya menguasai semua teknik? No. Kalau saya ditanya apakah saya tahu? Cukup banyak hal yang saya tahu dalam Brazilian Jiu-Jitsu. Saya sudah sekian tahun saya belajar, cukup banyak buku yang saya baca, cukup banyak video yang saya tonton, banyak sekolah yang pernah saya temui, saya datangi kelasnya. Tetapi apakah saya bisa semuanya? Tidak semua yang saya pernah pelajari itu bisa saya lakukan dengan sempurna atau dengan baik. Banyak yang itu menjadi
pengetahuan, tetapi saya punya cukup banyak koleksi teknik yang bisa saya lakukan dengan baik dan saya kuasai betul-betul. Saya bisa pakai saat sparring, saat real life itu saya bisa pakai. Nah, itu yang menurut saya penting. Jadi jangan khawatir Anda harus menghafal semua teknik yang ada. No. Anda akan harus menghafal beberapa teknik dari masing-masing posisi. Yes. Beberapa harus hafal dan Anda harus drill betul-betul, Anda harus bisa. Terus taunya gimana? Taunya itu teknik itu klik atau enggak dengan saya? Ya Anda lakukan pada waktu kelas drilling yang banyak. Nanti kan Anda tahu yang mana yang klik dengan Anda. Ada teknik-teknik yang saya yakin 100% sepanjang saya mengajar. Semua murid itu punya 1-2 teknik specialty. Jadi ada 1-2 teknik yang mereka bisa melakukan itu dengan cepat. Belajarnya gampang, cepat. Ada yang RNC-nya bagus, cepat, bisa. Ada yang kalau orang dapat ambatnya cepat banget, ada yang takedown-nya bagus banget, ada. Dan that's it. Masing-masing orang mempunyai kelebihannya sendiri, tapi juga pasti ada kelemahannya juga. Ya sudah, take it, belajar dari kelebihan-kelebihan yang Anda punya, teknik-teknik mana yang klik lebih dulu dengan Anda. Dari situ Anda akan belajar, berkembang, dan menemukan game Anda sendiri. Oke, itu tips dari saya. Ya, jadi jangan khawatir dengan banyaknya teknik, it's okay. Ada teknik yang Anda akan klik dengan jauh lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang Anda bisa duluan, ada yang tidak bisa. It's okay, selama Anda keep on training, pasti Anda mengalami progress, setiap hari lebih bagus. Oke? Keep on training guys. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di bawah ini, di email di bawah, di syakabdcacademy@gmail.com. Tanyakan di sini. Dan kalau jawaban-jawaban saya membantu Anda, please klik like dan jangan lupa subscribe. Kalau ada video-video baru, Anda bisa akan segera tahu. Dan ada banyak sekali, ada ratusan video-video mengenai Brazilian Jiu-Jitsu di bawah ini. Oke, di channel YouTube saya ada ratusan video saat ini. Oke guys, keep on training. See you on the mat. Us.